Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan remaja kita? Mengapa karakter mereka hari ini begitu rapuh dan lemah? Remaja seharusnya menatap masa depan dengan penuh percaya diri, optimisme tinggi, tapi hari ini justru berada di ambang kehancuran lantaran lebih dekat dengan kekerasan, senjata tajam, bahkan kematian. Ada dua faktor pemicu, internal, eksternal. Faktor internal, krisis identitas. Remaja kita hari ini seperti kehilangan arah dan jati dirinya sebagai hamba Allah. Kebanyakan remaja bahkan tidak begitu mengenal agamanya sendiri. Kondisi ini diperparah dengan sistem kehidupan sekuler yang telah mengikis identitas dan jati diri remaja kita sebagai hamba Allah. Mereka memandang kehidupan ini akhirnya seakan-akan hanya sekedar untuk tempat bersenang-senang. Akidah sekuler menjauhkan remaja dari aturan agama, menjadikan mereka terombang-ambing dan terbawa arus. Jadilah remaja kita nirakhlak, tidak berakhlak, gemar bermaksiat, dan berperangai buruk. Akidah sekuler pula yang mengeliminir peran mereka sebagai pemuda. Generasi muda hanya tahu tentang eksistensi diri untuk meraih kepuasan materi, sementara jiwa mereka teracuni pemikiran sekuler, batin mereka kosong dengan nilai Islam. Faktor pemicu yang kedua adalah faktor eksternal. Ada 3 aspek yang perlu kita soroti. Keluarga, lingkungan, dalam hal ini sekolah dan masyarakat, lalu negara. Pertama, keluarga. Keluarga seharusnya tempat pendidikan pertama bagi remaja usia dini hingga dewasa. Baik buruknya pendidikan akan bergantung pada kepribadian anak. Sayangnya, paradigma orang tua dalam mendidik anak kebanyakan sekuler kapitalistik. Akibatnya anak-anak tumbuh menjadi generasi sekuler yang hanya berorientasi pada kesuksesan duniawi, pada saat yang sama melupakan identitas diri yang hakiki sebagai hamba Allah. Padahal, orang tua semestinya memberikan bekal pemahaman Islam kepada anak agar ia terbiasa beramal, berbuat, berperilaku sesuai dengan Islam. Orang tua harusnya menanamkan akidah Islam sejak dini agar terbentuk di dalam diri anak tadi keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor pemicu yang kedua adalah lingkungan, dalam hal ini sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat merupakan tempat anak-anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan tempat generasi menjalani kehidupan sosial mereka. Jika kedua lingkungan ini tidak mendukung, maka bisa menyebabkan berbagai pengaruh negatif pada perkembangan remaja. Hari ini masyarakat hidup dalam lingkungan sekuler. Agama tidak lagi menjadi pedoman hidup secara mutlak. Islam tidak lagi menjadi standar dalam menilai perbuatan. Akibatnya, pergaulan remaja menjadi bebas nilai. Gaya hidup liberal, hedonis telah merusak kehidupan remaja. Bahkan bisa merenggut masa depan mereka. Faktor eksternal yang ketiga adalah negara. Lingkungan yang baik bagi remaja tidak akan bisa terwujud jika negara tidak mengambil peran sentralnya, yakni sebagai penjaga, pelindung generasi dari pengaruh budaya dan pemikiran asing yang merusak moral generasi. Peran penting di sini maksudnya adalah negara wajib menciptakan suasana takwa bagi setiap individu rakyat. Negara wajib menerapkan kurikulum, sistem pendidikan Islam secara menyeluruh. Namun sayangnya, kita lihat dalam peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, justru yang dipertahankan adalah sistem pendidikan sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan. Apa solusinya? Hanya Islam. Hanya Islam solusi total problematika remaja. Percayakan kepada Islam. Karena mampu merubah tatanan jahiliyah seperti hari ini menjadi tatanan yang berperadaban unggul. Allah SWT berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yakni menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 1 ini menegaskan hanya dengan Islam mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Apa rahasianya? Pertama, Islam menjadikan akidah sebagai dasar pendidikan. Yang kedua, Islam punya tujuan yang jelas dalam pendidikan, yakni mencetak kepribadian Islam bagi setiap peserta didik. Pola pikirnya Islami, pola sikapnya Islami, dan tentunya menguasai sains teknologi untuk memakmurkan kehidupan. Lalu yang ketiga, saat ada pelanggaran atau tindakan kriminal, maka negara hadir untuk menerapkan hukum yang tegas kepada pelakunya sebagai efek jerak. Walhasil, untuk mewujudkan generasi takwa dan anti tawuran haruslah dilakukan secara komprehensif
dengan menerapkan sistem kehidupan Islam secara kafah. Penerapan sistem Islam harus terlaksana secara tersadar, terstruktur, tersistem, dengan memadukan 3 peran pokok pembentukan kepribadian generasi. Peran keluarga, masyarakat, negara. Sebagai contoh pada masa khilafah Islam, telah banyak lahir generasi cemerlang yang unggul. Tidak hanya unggul dalam ilmu sains teknologi, mereka pun juga sukses menjadi ulama yang faqih fiddin. Keseimbangan ilmu ini terjadi karena mereka menjadikan Islam sebagai azas sekaligus sebagai sistem yang mengatur dunia pendidikan. Terakhir, tidakkah kita berharap mengulang kembali kejadian tersebut? Insya Allah, masa depan generasi negeri ini bisa dan hanya bisa terwujud dengan penerapan Islam kafah dalam sistem khilafah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.